Halo guys, kembali lagi bersama gue Ayu. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Fun Girl. Menceritakan tentang seorang fans garis keras yang benar-benar menyukai idolanya. Dia pun sampai ngikutin idolanya itu secara diam-diam, sampai pada akhirnya dia pun ketahuan. Dan ketika ketahuan itulah dia pun akhirnya mengetahui semua yang dilakukan oleh idolanya itu. Pokoknya berbanding terbaliklah antara di film dengan di kehidupan nyata. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja check it out. Film dimulai dengan menampilkan seorang siswi cantik bernama Jen. Jen yang kala itu sedang berada di angkutan kota pun terpantau sedang menonton film yang diperankan oleh idolanya yang bernama Paulo. Lantas ketika di kelas, dia pun membaca sebuah artikel kalau Paulo idolanya tengah melakukan meet and greet di sebuah mall. Akhirnya karena nggak mau ketinggalan dan pengen lihat idolanya, Jen pun memutuskan untuk cabut sekolah di jam istirahat. Padahal setelah istirahat, dia tuh ada ujian yang cukup penting. Singkat cerita, Jen begitu bahagia bisa menyaksikan secara langsung idolanya itu bernyanyi dengan jarak yang sangat dekat. Aksi kedipan mata dari Paulo pun membuat Jen seketika terpaku dengan tatapannya. Melihat romantisnya Paulo dengan lawan main di film terbarunya itu pun membuat semua orang histeris akan romantisme mereka berdua. Jen pun menganggap bahwa Paulo adalah pria yang sangat sempurna di matanya. Lalu di saat Paulo hendak akan pulang, Paulo terlihat dikelilingi oleh kerumunan penggemarnya. Namun di sini, saking sukanya dengan Paulo, Jen malah bertindak di luar nurul dengan menaiki mobil idolanya itu, yang kebetulan berjenis double cabin dan ada losbacknya. Saat itu Jen sebenarnya cuma mau tahu di mana sebenarnya idolnya itu tinggal, karena diketahui Paulo memang merupakan sosok idola yang cukup tertutup. Lantas di tengah jalan, Paulo pun memberhentikan mobilnya dan ternyata dia mau ngising di pinggir jalan. Jen pun melongok dan ternyata Paulo punya burung perkutut yang cukup jumbo. Lantas ia pun memfotonya dan mengirimkan gambar tersebut ke temannya, sembari berkata bahwa pusakanya sangat besar. Namun sayangnya pesannya nggak terkirim karena kuotanya habis. Sembari terus melihat foto burungnya, Jen pun akhirnya tertidur pulas. Lantas di malam harinya, mobil pun berhenti di sebuah rumah mewah tapi gelap banget. Kayak udah gak keurus gitu dan udah kosong. Jen pun masuk secara perlahan dan kebetulan pintunya enggak terkunci. Dia pun melihat-lihat seisi rumahnya sampai dia pun berpapasan dengan idolanya namun malah dikira maling. Karena Jen lari, Paulo pun meneriakinya. Lantas ketika udah kepepet barulah Jen bilang kalau dia adalah penggemar beratnya. Dia pun mengatakan kalau dia udah menonton semua film-filmnya sejak awal Paulo berkarir sampai yang kemarin baru tayang. Dia pun hari ini rela nggak ikut ujian cuma buat bisa datang ke meet and greet-nya Paulo. Akhirnya setelah menyebutkan semua itu, Paulo pun akhirnya percaya kalau dia adalah fansnya. Jen lalu diajak masuk ke rumahnya. Dan atas kejadian tadi, Jen pun juga sempat mengalami luka dan diobatin sama Paulo. Jen pun berkhayal kalau dia dan Paulo ada di satu frame dan mereka memainkan film yang sama. Jen benar-benar merasa bahagia saat itu karena bisa diobatin sama idolanya sendiri. Lantas setelah beres dan karena sekarang sudah larut malam, Paulo pun memintanya untuk beristirahat di kamar atas. Sementara Paulo akan istirahat di sofa aja. Dia pun bilang kalau besok dia akan mengantarnya ke stasiun terdekat agar Jen gak kesasar di sini. Karena memang daerahnya lumayan terpencil. Sampai sejauh ini, Jen pun percaya kalau idolanya itu benar-benar orang yang baik. Bahkan ketika Jen mengajaknya untuk istirahat di kamar yang sama aja, Paulo tetap menolaknya. Entahlah, mungkin karena Jen masih pelajar. Lantas di tengah malam, Jen yang gak bisa tidur lalu turun ke bawah dan melihat Paulo yang sedang tidur di ruang tamu. Secara diam-diam, Jen pun berselfie bersama hingga membuat Paulo terbangun dari tidurnya. Akhirnya karena Jen bilang kalau dia gak bisa tidur, Paulo pun mengajaknya untuk mengobrol. Jen pun ditawarin minum-minum cantik sama Paulo. Jen sebenarnya anak baik, dia juga nggak pernah minum. Tapi untuk membuat Paulo senang, Jen pun jadi ikut minum. Mereka pun mengobrol semalaman dan mulai banyak bercerita. Setelah rada teler, Jen pun mengaku bahwa Paulo adalah orang yang sangat ramah. Dia pun diajakin foto-foto dan dikasih poster yang ada tanda tangannya si Paulo. Mereka pun dengan cepat menjadi sangat akrab dan benar-benar menjadi dekat banget. Apalagi pas Jen minta Paulo untuk nyanyiin sebuah lagu. Ketika itu Jen pun bahagia banget sampai berhayal lagi kalau Jen adalah kekasihnya Paulo. Lantas setelah itu Jen pun jackpot karena udah terlalu teler. Dan ketika itu Paulo pun langsung memintanya untuk istirahat saat itu juga.
Jen yang malam itu langsung teler dan udah ngantuk berat pun setengah sadar pas Paulo memasuki kamarnya lalu memberikannya sebuah selimut. Jen masih belum sadar nih, namun dari wajahnya menunjukkan kalau dia lagi menikmati gempuran dari Paulo. Dan lantas setelah Paulo mengucapkan kental manisnya, dia pun sadar kalau Paulo meninggalkan kamar. Lantas pada keesokan paginya, Jen pun langsung terbangun sudah dalam keadaan yang gak pakai apa-apa. Mereka lalu mengobrol sembari memakan roti. Dari wajahnya, Jen terlihat gak berekspresi seperti sebelumnya. Dan dia juga jadi mulai murung. Lantas setelah beres sarapan, Paulo pun langsung mengantar Jen untuk ke halte terdekat. Selama perjalanan, Jen masih aja gak berkata sedikit pun. Sampai akhirnya di pinggir jalan terlihat sebuah keluarga muda yang mana mereka tengah menggendong seorang anak. Melihat hal itu, Paulo pun tiba-tiba kesal dan seakan gak terima. Sepanjang perjalanan, dia pun terus berkata kasar tanpa alasan yang jelas. Hal itu pun membuat Jen sangat takut dan akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Awalnya Paulo gak mau menceritakan apapun. Namun ketika mulai tenang, Paulo pun berkata bahwa wanita tadi pernah bermain futsal dengannya dan itu adalah anaknya. Dia nggak menduga bahwa idolnya benar-benar sama aja kayak cowok nakal pada umumnya. Jen pun benar-benar sedih apalagi semalam Jen baru menerima asupan dari Paulo. Akhirnya karena terus menangis, Paulo pun memberhentikan mobilnya dan cerita kalau dia sebenarnya mencintai wanita tadi. Dia pun meminta maaf karena udah lepas kontrol dan marah-marah nggak jelas. Nah sampai sejauh ini Paulo tuh masih ngira kalau Jen pasti nggak ingat apa yang dilakukannya semalam karena udah teler banget. Jen kemudian ditawarin sebat dan ketika itu Jen pun cerita sebenarnya keluarganya sendiri hancur karena orang ketiga. Kini kedua orang tuanya telah bahagia dengan pasangan mereka masing-masing. Namun gak dengan Jen, dia benar-benar terluka atas perpisahan mereka. Apalagi ibunya juga gak pernah perhatian sama dia. Akhirnya karena tak ingin bertemu orang tuanya, Jen pun memutuskan untuk menunda kepulangannya dan meminta Paulo untuk memutar balik lalu menuju ke rumahnya lagi. Paulo pun dengan senang hati menurutinya. Lalu singkatnya ketika mereka sudah berada di rumah Paulo, Paulo pun mencoba menghibur Jen dengan memberinya minuman. Ketika itu si Paulo lagi sebat tapi pakai daun pepaya kering. Jen lalu bertanya apa efeknya menggunakan itu. Paulo pun menjelaskan semua tergantung situasi dan kondisi. Bisa bikin senang, bahagia, semangat, atau sebaliknya. Jen pun jadi tertarik untuk nyobain. Dan seketika itu juga Jen pun ngefeknya malah jadi bersedih. Sampai akhirnya sesaat kemudian dia malah berenang. Lantas setelah itu, Jen pun dipinjami baju sama Paulo. Dan melihat Jen yang udah basah, Paulo pun mulai mendekatinya. Akhirnya, karena terbawa suasana, mereka pun jadi melaksanakan pertandingan futsal. Namun kali ini dalam keadaan sadar. Lantas gak berselang lama, Paulo menerima telepon yang membuatnya emosi. Jen pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab, Paulo malah meminta Jen untuk mencarikannya makanan di warung terdekat. Lantas di tengah jalan, Jen melihat wanita yang tadi sempat membuat Paulo emosi. Karena takut terjadi apa-apa, Jen pun akhirnya putar balik. Setibanya di sana, Jen pun mendapati Paulo tengah bertengkar dengan wanita itu. Wanita itu ternyata meminta kepastian kapan Paulo akan menikahinya. Paulo pun memintanya untuk bersabar karena saat ini dia sedang disetting oleh agensinya untuk berpacaran dengan Bea lawan mainnya di film terbarunya. Nah dari sinilah Jen pun akhirnya tahu kalau Paulo itu orangnya kasar banget. Jen pun akhirnya muncul dan membantu si ibu yang terjatuh karena habis dibogem oleh Paulo. Paulo kemudian pergi dan membawa Jen serta putranya tersebut. Jen pun terus memintanya untuk berhenti dan mengembalikan putranya itu kepada ibunya. Namun karena tak kunjung berhenti, Jen yang iba dengan wanita tadi pun akhirnya lompat lalu mengembalikan putranya itu kepada si ibu. Singkat cerita, ketika Jen sampai di apartemennya, dia nggak nyangka bahwa idolanya yang sangat dia junjung benar-benar berbeda 100 derajat dengan yang ada di film terbarunya. Mulai saat ini, dia pun gak bakalan lagi suka-sukaan sama artis atau siapapun. Dan tamat. Gitu lalu cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue cabut dulu, see you guys.